everyone knows I want Bivol. Stop running. Make sure you sign the contract next time. I'm coming for you. La próxima vez firma el contrato porque voy por ese cinturón que es mío. Todo el mundo sabe que esa pelea yo me la merezco y que voy a salir victorioso por ese título. Because I'm stronger, smarter, bigger than him, and handsome. Bivol, you're next. Is Bivol looking for the knockout? He might get it here in the 12th. He's unloading. For your winner by unanimous decision, and still the WBA light heavyweight champion of the world, Dimitri Bivol. Katanya jago, ternyata cuma sok jagoan. Katanya petinju nomor 1, tapi ternyata cuma petinju ayam sayur. Dan katanya ia bisa ngalahin Bivol, namun hasilnya justru jadi bulan-bulanan Bivol. Itulah kata-kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan seorang Gilberto Zurdo Ramirez, petinju kolega Canelo yang sangat aktif melemparkan kata-kata provokatif kepada Bivol sebelum pertandingan, namun justru bertekuk lutut tak berdaya ketika dipertemukan dengan Bivol. Nah, sebelum kami lanjut, bagi Anda yang belum menekan tombol like dan subscribe, pastikan dulu Anda telah menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak akan ketinggalan dengan update informasi dari PTD Channel. Hari ini, Minggu tanggal 6 November 2022 atau Sabtu tanggal 5 November 2022 waktu Uni Emirat Arab, para pecinta tinju di berbagai belahan dunia baru saja menyaksikan pertarungan sengit di kelas berat ringan yang mempertemukan juara bertahan WBA Super asal Rusia kelahiran Kyrgyzstan, Dimitri Bivol, menghadapi sang penantang asal Meksiko, Gilberto Zurdo Ramirez. Satu hal yang membuat laga ini menjadi menarik yakni aroma balas dendam yang diusung Zurdo untuk menembus kekalahan seniornya asal Meksiko, Saul Canelo Alvarez, yang takluk di tangan Bivol pada awal Mei 2022 lalu. Plus catatan pertarungan kedua petinju yang belum pernah tersentuh kekalahan sejak berkarir di ring tinju profesional. Hal lain yang membuat publik penasaran yakni apa yang akan dilakukan oleh seorang Bivol kepada Zurdo yang sebelum pertandingan telah melontarkan beragam kata-kata provokatif, mulai dari tudingan bahwa Bivol takut berhadapan dengan dirinya hingga menyebut Bivol hanyalah petinju nomor 2 setelah dirinya. Kata-kata provokatif yang dilontarkan oleh Zurdo ini sebenarnya hal wajar di dunia tinju dan termasuk bagian dari psiwar. Namun jika dialamatkan kepada petinju kalem seperti Bivol yang enggan berbalas pantun dan lebih menyukai adu kekuatan di atas ring tinju, jelas sangat tidak tepat. Dan jika sampai kalah, maka sang pelontar kata harus rela menanggung malu dan menjadi bulian publik. Dan itulah yang dialami oleh Zurdo hari ini. Bagaimana tidak, dalam laga yang digelar di Etihad Arena, Abu Dhabi, dan disaksikan oleh jutaan pecinta tinju di berbagai belahan dunia, Zurdo yang sebelumnya telah membukukan 44 pertarungan dengan kemenangan sempurna, di mana 30 diantaranya diukir lewat kemenangan KO, justru tidak berkutik di hadapan seorang Bivol yang baru membukukan 20 pertarungan yang juga dengan kemenangan sempurna, di mana 11 diantaranya diraih lewat KO. Bayangkan saja, dalam 12 ronde yang dipertarungkan, Zurdo hanya memenangkan 2 ronde saja, yakni ronde kedua dan ronde ke-10, sementara sisanya sepenuhnya dikuasai oleh Dimitri Bivol. Bahkan andai saja darah Mike Tyson sedikit saja menetes dalam diri seorang Bivol, petinju kelahiran Kyrgyzstan ini bisa saja memberikan kekalahan KO bagi Zurdo Ramirez. Dan akhirnya, bukan tangan Zurdo yang diangkat oleh sang wasit usai laga, melainkan tangan seorang Dimitri Bivol. Hal ini jelas kontras dengan pernyataan Zurdo yang sebelumnya sangat percaya diri jika ending dari laga ini adalah tangannya diangkat oleh sang wasit dan berbuah kekalahan perdana bagi seorang Dimitri Bivol. Namun terlepas dari beragam pantun dan puisi yang tidak menarik yang dibacakan oleh Zurdo sebelum pertarungan,
Hasil laga Bivol versus Zurdo hari ini adalah bukti nyata akan kecerdasan seorang Dmitry Bivol. Seperti yang telah kami bahas pada edisi sebelumnya, bahwa Bivol adalah petinju cerdas, rapi, dan memiliki strategi bertarung yang fleksibel yang menyesuaikan diri dengan lawan yang dihadapinya. Hal tersebut terlihat jelas dalam pertarungan hari ini, di mana Bivol menerapkan strategi yang berbeda dibanding saat berhadapan dengan Canelo pada bulan Mei 2022 lalu. Jika saat berhadapan dengan Canelo, Bivol menjaga jarak dengan mengandalkan keunggulan postur dan jangkauannya. Hari ini, Bivol justru melakukan hal sebaliknya, di mana ia bertarung cukup rapat sehingga menutup ruang bagi Zurdo untuk memanfaatkan keunggulan postur dan jangkauannya yang jelas unggul jauh dari seorang Dmitry Bivol. Dan hasilnya bisa kita saksikan hari ini, yakni Zurdo dibuat tidak berkutik. Kemenangan Dmitry Bivol atas Zurdo Ramirez hari ini membuat peta persaingan perebutan gelar juara di kelas berat ringan saat ini tinggal mengerucut pada dua sosok, yakni Dmitry Bivol serta penguasa gelar WBC, WBO, dan IBF, Artur Beterbiev. Hal ini karena jika kita melihat stok petinju yang ada di kelas berat ringan saat ini, hampir tidak ada lagi petinju yang bisa menjadi lawan sepadan bagi kedua petinju tersebut. Hal yang menarik dari kedua sosok petinju ini, yakni keduanya berasal dari negara yang sama, yakni Rusia. Tentu akan sangat menarik untuk melihat apakah ke depan keduanya akan saling berhadapan guna memperebutkan gelar tak terbantahkan di kelas berat ringan, atau Bivol akan bersabar menunggu Beterbiev pensiun, baru kemudian mewujudkan impiannya menjadi penguasa sejati di kelas berat ringan. Tentu menarik untuk ditunggu.